Shalom semua yang di rumah, yang di sini, yang di mana saja. Kita boleh belajar bersama-sama hari ini. Amin. Saudara, cepat sekali ya waktu ini. Aduh, betul enggak? Maka itu dalam hidup kita, kalau kita tidak berjalan dengan cepatnya waktu, kita pasti ketinggalan enggak? No, betul enggak? Kalau kita tidak berjalan secepat waktu, berarti kita ketinggalan. Nah, hari ini saya tidak tahu Roh Kudus memberi tema begini. Memandang segala sesuatu, ya, melihat segala sesuatu harus dari sudut pandang kebenaran. Saya ulangi lagi. Memandang sesuatu, melihat sesuatu harus dari sudut pandang kebenaran. Coba ulangi, hafal enggak? 1, 2, 3. Memandang segala sesuatu harus dari sudut pandang kebenaran. Mengapa? Walaupun mata kita cuma 2. Kenapa ada istilah mata keranjang? Oke? Kenapa ada istilah mata keranjang? Dan kasihan kaum pria ini. Kalau dengar mata keranjang kok mesti laki-laki. Padahal perempuan juga ada loh. Kok nggak ada yang ngamen belain saya ini orang-orang. Loh, betul tidak? Nah, yang di rumah juga jawab. Ada nggak perempuan mata keranjang juga? Ada. Apalagi kalau suruh shopping. Aduh. Maaf, jangan tersinggung. Walaupun mata kita cuma 2. Ternyata. Jawab. Mata kita bisa jahat nggak melihat sesuatu? Saudara, ini loh. Dan perhatikan. Sesuatu yang benar. Ya, ini penting sekali. Sesuatu yang benar. Berarti salah nggak? Kalau sesuatu yang benar itu bisa hal yang salah nggak? Tidak. Benar kok. Tetapi kalau sudut pandang kita tidak di dalam kebenaran, maka yang kita lihat benar itu bisa apa? Ayo jawab, bisa apa? Ya betul. Catat. Ini salah satu penyebab masalah dalam rumah tangga. Ayo yang sudah menikah, ya, pikir baik-baik. Tahun ini kami 28 tahun pernikahan kami dengan yang lebih sedikit atau lebih jauh. Maaf. Mengapa ada pertengkaran dalam hidup pernikahan? Jawabannya karena salah pandang. Loh, betul atau tidak? Ayo jangan usah ragu-ragu, saudara. Salah pandang. Loh, kenapa bisa salah pandang? Nah, ini loh. Suami istri melihat satu kejadian. Lihat ya. Suami istri melihat satu kejadian. Berarti ngelihatnya bareng gak dua orang ini? Betul? Pertanyaannya. Bisa beda gak yang dilihat? Terus kita ini mau jadi apa? Loh, betul gak? Ini masalah loh, saudara. Padahal peristiwanya yang kita lihat itu sama. Sebagai hamba Tuhan, Roh Kudus mengajar saya untuk meneliti. Kok bisa? Tolong jawab saya, berikan saya 3 alasan. Mengapa suami istri melihat kejadian yang sama, bareng lagi ngelihatnya. Kalau nggak bareng sih lain cerita ya. Bisa sama yang dilihat, bisa salah yang dilihat. Nah, Jojo dengan Ernest, berapa hari lagi kalian akan menikah? Awas ya. Belajar dari kami pengalaman ini ya. Oke. Beri saya 3 alasan. Mengapa? Ngelihatnya sama. Di saat yang sama. Suami istri. Bukan tetangga. Bukan teman. Bisa salah. Ya. Michael, sampaikan Helen juga akan menikah kamu tahun ini. Oke. Cepat. 3 hal. Ayo. Pikir wanita dan pria berbeda. Luar biasa. Tepuk tangan. Dapat hadiah sepeda nanti. Minta Pak Steven. Betul. Karena cara berpikir pria dengan wanita itu beda.
Nah, saya tanya jangan marah ya. Saya merem aja lah. Biasanya pria atau wanita yang sering salah menilai sesuatu, melihat sesuatu. Maaf saya merem saja. Wanita sih Pak. Nah, puji Tuhan jujur. Dapat hadiah kedua karena jujur. Betul. Maaf. Ternyata makhluk yang namanya perempuan itu makhluk halus. Jangan tersinggung, betul atau salah? Iya toh. Suami lagi serak suaranya karena agak batuk. Ngomongnya kenceng. Nah, istri baru datang bulan. Loh, saya cuma ngomong ini. Bisa salah ngerti enggak? Kenapa lu bentak gua? Loh, serak. Perasaan ya Pak ya. Ya makanya itu. Maaf ya saudara. Nah, ini hal-hal kecil yang sering terjadi. Nomor 2. Betul tadi, karena pola pikir perempuan dan pria itu beda. Betul sekali. Yang kedua, kenapa? Melihat hal yang sama di saat yang sama, tapi suami istri bisa beda. Apalagi yang teman, apalagi yang tetangga. Ini suami istri, cepat yang kedua yuk. Kalau saudara nggak jawab, jahat. Punya pengalaman, sering pengalaman. Tunggu, gantian. Yang lain dulu. Nggak boleh diborong semua. Ayo, cepat. Ya sudah sama tadi. Oke, tidak apa-apa. Ayo. Kayak wanita pakai, kalau logika, betul. Maka itu kalau laki-laki ngomong selalu bilang, menurut pendapat saya. Kalau perempuan, menurut perasaan saya. Saudara, sudah beda. Contoh. Buat seorang suami dengan 4 anak. Beras tinggal 3 kilo. Itu gak masalah. Tapi buat seorang istri dan mama. 4 anak. Beras tinggal 3 kilo. Ayo jawab, kira-kira bagaimana? Khawatir sudah. Betul enggak? Khawatir. Nah, kalau ketemu suami yang cuek bebek. Ngerti maksud saya? Jadi masalah enggak beras 3 kilo ini? Saudara, ini hal kecil. Tapi karena cara pandang. Kalau suami jawab, masa 3 kilo untuk besok habis kita berenam? Itu jawaban suami. Tapi jawaban istri nggak bisa. Nggak aman. Maka itu maaf, jangan tersinggung. Saya ini ngomong apa adanya. Ini bukan teori, tapi ini fakta. Siapa kalau ngepak barang apa saja di koper atau di tas itu paling lama. So dimasukin, dibongkar lagi. Terus soalnya kok apa yang kurang, dicari lagi. Sudah mau berangkat, ada yang kurang, balik lagi. Maaf. Oke lah, nggak usah jawab, semuanya tahu kok. Nah, itu saya meneliti. Kenapa sih yang namanya istri ini kok nggak sekaligus? Jawabannya sederhana. Rasa nggak aman. Takut kurang ini, takut kurang itu. Maka itu kadang-kadang istri itu bawa yang enggak dibawa. Untung yang punya suami kuat. Loh, betul nggak para suami? Tolong saya dong. Maksudnya sih dijamin aja sama suami nggak dukung. Betul. Rasa nggak aman bagi seorang perempuan. Itu yang menyebabkan dia nggak yakin. Apa yang sudah dimasukkan ini sudah pas semua atau belum. Apalagi kalau bawa anak. Nah, logika papa itu nggak nyampe dengan logika mama. Buat papa ya sudah, susu sudah ada, obat sudah ada, ini sudah ada, ya sudah. Karena nyambungnya, kalau kurang bisa beli di jalan. Maaf, buat mama bisa nggak mikir begitu? Tidak. Ini loh saudara. Terus nggak ya? Diteruskan nggak ini? Terus ya. Yang ketiga. Mengapa yang namanya suami istri melihat hal yang sama di saat yang sama kok bisa beda? Jawabannya sudah betul dua. Pola pikir salah, beda. Ya, pola perasaan, pikiran beda. Ayo, yang ketiga. Penting ini.
Oke, sambil saudara mikir, saya teruskan dulu. Maaf, ini cuma tanya. Seharusnya dua orang yang sudah menikah, yang hari-hari walaupun nggak tiap hari, itu tinggal serumah. Apalagi tahun 2020 yang lalu, keren. Belum pernah namanya suami istri berbulan-bulan satu rumah. Betul nggak? Saya aja itu pertama kali hampir 8 bulan. Nggak keluar, habis nggak bisa keluar. Loh ternyata nggak sedikit yang cerai justru. Karena baru tahu aslinya. Ya ampun kamu ini kayak begini toh. Loh betul nggak saudara? Ternyata banyak yang cerai karena baru tahu. Termasuk baunya baru hafal. Oh baumu begini toh. Istilah saja maaf. Nah logikanya begini. Tolong jawab. Dua orang yang bertahun-tahun serumah. Dalam tanda kutip akumulasinya bisa beda-beda. Seharusnya dua orang ini makin kenal atau makin gak kenal? Ayo, betul? Betul pintar semuanya. Tapi tunggu dulu hasilnya, bukan pintar jawabnya. Yang berikut. Logikanya kalau dua orang ini saling makin kenal, logikanya pertengkarannya makin kurang atau makin tambah? Faktanya, kenapa makin tua makin cerewet? Loh betul tidak saudara? Jadi ini loh yang namanya manusia itu. Bayangkan untuk ngurus dua orang namanya suami istri sudah pusing begini. Apalagi papa disuruh ngurus manusia hampir 8 miliar ini. Ngerti enggak? Maka itu mari kita jujur yang sudah menikah sekian tahun jujur. Bagaimana volume pertengkaran kita suami istri harus jujur. Oke, kita gak usah lihat tahun-tahun lalu kelamaan pasti sudah lupa. Lihat 2 bulan ini saja, Januari, Februari 2022. Bandingkan, kan ini cara ngitung. Semua negara di dunia, semua pebisnis ngitungnya. Kuartal pertama tahun lalu. Ngerti? Bagaimana neraca negara ini keuangannya, perusahaan. Mari kita hitung. 2 bulan pertama 2021 dengan 2 bulan pertama 2022. Bagaimana volume pertengkaran kita? Harus jujur. Nah, ternyata semua ini karena sudut pandang, cara kita melihat sesuatu. Bisa nggak sudut pandang kita itu dipengaruhi oleh kata orang atau oleh sosial media? Jawab, bisa tidak? Bisa. Hari-hari ini saudara, tidak sedikit saya bereskan masalah suami istri dengan COVID. Yang satu ketakutannya berlebihan. Sampai anak-anaknya stres di rumah. Cuci kaki setiap sekian menit. Cuci tangan setiap sekian menit. Ganti baju sekian kali sehari. Stres anak-anaknya. Nah yang satu, cuek bebek tadi. Nah pulang dari luar, langsung masuk kamar. Kenapa kamu masuk kamar? Ganti dulu. Waduh. Ada nggak seperti itu kira-kira loh? Nggak ada, puji Tuhan. Oh ada ya. Udah, nggak usah noleh-noleh. Lihat saya saja. Saudara ini hal-hal kecil loh saudara. Wih. Belum lagi masalah belanja. Yang satu hematnya setengah mati. Yang satu gampangan setengah mati. Ayo. Ayo mau diteruskan gak ini? Nanti kebongkar semua kita ini jadinya. Tapi harus kita selesaikan. Amin. Harus kita hadapi. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu bisa mempengaruhi sudut pandang kita. Betul atau salah? Maka itu tema yang Tuhan beri kepada kita hari ini. Memandang segala sesuatu harus dari sudut pandang kebenaran. Siapa itu kebenaran? Tuhan Yesus.
Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Nah, saya tanya, seandainya semua kita dalam cara memandang melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran ini, masalah jadi lebih kecil enggak? Jawab, masalah jadi lebih kecil enggak? Dengan sendirinya. Oke, yang ketiga sudah ketemu? Ayo. Yang ketiga, kenapa? Melihat hal yang sama di saat yang sama, suami istri bisa penilaiannya beda. Ayo, salah nggak apa-apa, soal kita belajar kok. Saya juga mau belajar dari saudara, jangan semua dari saya. Ayo, kenapa? Selalu mau menang sendiri. Setuju? Loh, setuju nggak? Betul. Selalu mau menang sendiri. Ini masalah besar dalam rumah tangga. Mungkin ada yang berkata, enggak kok, saya itu enggak pernah mikir selalu menang sendiri. Tapi saya tunjukkan adik kembarnya selalu menang sendiri itu. Merasa enggak pernah salah. Ya, maaf jujur. Jujur ya saudara, jujur. Seandainya ada di antara kita yang di sini maupun yang di rumah, dinilai oleh pasangannya enggak pernah minta maaf. Kata sorry aja susah. Kalau dinyatakan salah, pasti pakai kalimat maksud saya enggak begitu. Ini orang paling sombong. Ini orang yang maunya menang sendiri. Maksud saya tidak begitu. Lah terus di mana? Sudah jelas salah. Apalagi kalau dia berkata, kamu belum kenal siapa kongcoku, makcoku, engkongku, makku. Itu orang baik semuanya. Mama papaku juga baik. Wih, sombong sekali. Nah, ini agennya setan. Maaf. Karena nggak pernah merasa salah. Maka itu jujur ya, kapan terakhir kali dari mulut kita keluar kata maafkan saya? Ini penting. Jangan jawab sudah lupa. Nggak bisa. Menang sendiri. Pasti sudut pandangnya beda. Oke, itu saya tambahi satu. Yang keempat. Orang pelit dan orang murah hati. Beda nggak cara pandangnya? Beda. Beda sekali. Maaf. Jangan tersinggung. Ini cuma ngecek saja. Ngecek dan ngetes. Siapa yang pelit dan siapa yang murah hati itu bisa dilihat cara belanja. Enggak cuma shopping. Kalau shopping itu kan yang mahal-mahal yang gede-gede, belanja saja. Yang belanjanya cepat pasti murah hati. Yang belanjanya lama, nah sudahlah. Bukan cuma nawar tok yang milih. Betul? Saya yang jualan jengkel. Nah, ini pun bisa beda. Fit, kamu tekan yang wave dulu ya. Saudara, ini sesama kita. Apalagi kita dengan Tuhan. Makin berat nggak? Ayo, makin berat nggak? Kita buka. Yesaya 55. Ayat 8 dan 9. Makasih Yoel, kamu ada di sini, hebat. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Berapa jauh jaraknya pikiran kita dan pikiran Papa di surga. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ayo kita baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Bukanlah rancanganmu, kata Papa. Terus? Dan jalanmu bukanlah jalanku. Jalan Tuhan dengan jalan kita beda. Lanjut. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, masalah nggak kok kita baca firman ini? Masalah. Ternyata pola pikir suami dan pola pikir istri, perasaan suami dan perasaan istri juga sama jauhnya. Betul atau salah? Sama. Istilahnya dua rel kereta api itu loh. Itu jaraknya jauh atau pendek sih sebetulnya? Pendek. Nggak ada 2 meter loh. Tapi pernah ketemu nggak? Ya sudah. Apalagi yang langit ke bumi. Nah, saya lanjutkan. Setelah kita baca Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ternyata antara papa kita dengan kita, siapa yang sering bermasalah dan buat masalah? Betul? Tuhan, kami jujur, hadiahkan ya untuk orang yang jujur ini sesuatu. Nah, berarti kalau kita sering bermasalah, terus Tuhan ngapain? Ini pertanyaan penting. Ini kan kena kejawaban Andre tadi. Kalau kita mengakui antara dia dengan kita, ternyata sumber masalahnya dari kita. Nah, terus Tuhannya ngapain? Kalau saudara bisa ketemu jawabannya ini, lakukan untuk suami istri, hidup ini aman. Makan. Oh, memaafkan. Tidak. Bukan memaafkan. Nah, menerima, mengampuni. Ya Robert? Mengalah. Waktu Roh Kudus mengajarkan ini, saya menangis loh. Segitunya papa kita loh. Saya tanya, dia bisa nggak ngelawan kita? Sangat bisa. Wih. Maka itu kalau segala sesuatu kita pandang dari sudut kebenaran, hidup ini nggak ada masalah. Saya nggak tahu anak saya Yan ada di sini enggak ya. Ini kejadian tahun 2018 yang lalu. Kami berempat, ya, dari Washington DC kami terbang ke Michigan, dan itu transit saya lupa di mana. Detroit ya, iya mungkin juga ya. Nah, terus kami bisa beli tiket berempat, murah. Karena belinya jauh-jauh hari. Satu orang itu nggak sampai 100 US dollar. Ya udah. Nah, waktu transit karena pakai airline lain, jadi kami mesti pindah terminal. Dan memang cukup. Begitu antri check in, ternyata salah satu dari kami berempat itu yang beli tiket nulis tahunnya tahun depan 2019, tanggalnya sama, bulannya sama. Loh. Nah, terus anak saya namanya Jan ini, ayo kita telepon. Karena yang bukan yang beli, yang ngetik untuk pesan tiket itu teman baik dia. Yaitu mungkin salah satu dari sedikit orang Indonesia yang kerja di kantor PBB loh, saudara. Anak perempuan, orang Surabaya. Saya bilang, ngapain kamu telepon dia? Ya tanya dong, kenapa dia bisa ngetik salah? Terus saya tepuk pundaknya, buang-buang waktu. Saya salah ya sudah, loh. Betul nggak saudara? Loh, mau diperpanjang kayak apa? Oh sudah salah. Kalau tak telepon dia jawabannya, maaf. Loh betul nggak? Ya udah. Saya langsung ambil biasa, kebiasaan saya yang pergi. Ada nggak yang bisnis kelas? Karena ekonomi sudah habis. Ada, tinggal satu. Oh ya udah, saya ambil. Kaget. Harganya 1063 US. Hanya untuk jarak yang nggak sampai 1 jam. Nah, saya tanya, ada nggak next flight? Nggak ada, ini flight terakhir. Woi. Nah, anak ini bilang, Pak, sudah saya nginep saja. Nginep di mana? Nggak ada kenalan di kota ini. Saudara, nah itu cara berpikir saya. Saya praktis.
Terus salah satu anak saya suruh ngecek ke ATM. Karena di situ ada ATM. Nah saya suruh cek. Coba kamu cek saldo papa cukup tidak. Harus cepat ini. Karena yang jual bilang cepat. Wih begitu dia balik. Ada apa? Ya udah bayar. Kaget semua. Dan buat saya, maaf ya bukan saya sombong. Ya sudah. Uang bisa dicari lagi. Waktunya ini nggak bisa. Saudara, ternyata anak ini 3 hari lalu masih memberi kesaksian di satu tempat. Tentang cara hidup saya. Maaf. Ya. Saya hanya ingin tanya tapi saya nggak butuh jawaban. Kira-kira kalau saudara ngadepi gitu gimana? Jawab sendiri, nggak usah ngomong. Sudah urusan dengan Tuhan. Ngerti pertanyaan saya? Itu cara saya hidup. Saya itu ada 3 kali kejadian ke Amerika hanya 1 malam dan 2 malam. Aneh enggak? Orang mikir, loh kenapa begitu? Itu waktu. Yang satu, ini teman baik saya menikah. Menikahnya itu mujizat, saudara. Dan memang saya sudah janji dengan dia pokoknya karena dia tuh pacaran putus sampai capek juga saya ini. Ya udah, gini aja dah. Saya janji pokoknya kalau kamu menikah ketemu jodoh, aku datang. Bener ya bener. Beneran ketemu saudara. Dan waktu saya cuma bisa sehari di Amerika. Pernah ada teman baik. Hari itu hari pertama dia cuci darah karena kena ginjal. Syok saya, dia juga syok. Karena 2 saudara kandungnya meninggal karena gagal ginjal. Aduh, Roh Kudus gerakkan supaya saya nemani dia untuk cuci darah pertama kali. Cuma 2 malam di Amerika balik. Saya pernah ke Amsterdam cuma 9 jam balik lagi. Hanya untuk menghadiri pemakaman. Bukan saya mimpin. Dan itu 3 malam saya di perjalanan. Sebab saya harus ke Selandia Baru, Auckland untuk mimpin retreat Paskah. Tiba-tiba ini ada pemakaman ini. Jadi saya terbang dari Jakarta, Singapura, Amsterdam. 9 jam, malamnya balik lagi. Amsterdam, Singapura, Auckland. Itu 3 hari. Maaf saya cuma cerita. Mengapa saya bisa punya konsep segampang itu dalam hidup? Dan hebatnya lagi, Papa di surga buat saya itu nggak pernah jet lag. Makanya ada seorang dari Amerika berkata begini, Koden itu timeless, tahu kata timeless ya? Istilah Indonesia apa ya? Tak tergantung waktu, betul. Maaf saya cuma cerita. Maka itu saya bisa mengajar ini memandang sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Saya pernah ke Amerika mengajak gembala dari Ramon tuh gereja mana? JKI mana? Christ the Church ini gembala. Kelapa Gading ya. Nah kami diundang retreat di New York. Mulainya tanggal 21, 22, 23 selesai. Juli. Itu 2017 saya lupa. Nah seminggu sebelum saya berangkat. Saya dapat telepon dari seorang saya nggak kenal. Dia pengusaha. Bilang, Koden saya Roni begini. Oh ya. Kami ini kira-kira 7-8 orang pengusaha itu punya pelayanan. Setiap 3 bulan kami itu ngumpulkan rekan-rekan gembala di desa-desa. Tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya besar pendetanya 2 kabupaten kami kumpulkan. Kalau jumlahnya kecil 3 kabupaten kami kumpulkan. Nah Juli tahun itu mereka dapat 3 kabupaten. Nganjuk, Nganjuk, Kertosono, saya lupa satunya mana. Bukan, Jombang, enggak tahu lupa. Nah, sebagian besar hamba-hamba Tuhan ini minta Koden jadi pembicara. Itu seminggu sebelum kami berangkat. Jadi kami berangkat tanggal 20 Juli. Saya masih ingat, itu tanggal 13. Kapan? Saya tanya. Tanggal 26 Juli. Oh ya? Turun, terlambat. Koden punya jadwal ke Amerika. Oh ya sudah nggak apa-apa. Saudara, begitu telepon saya tutup, Toto Roh Kudus bilang, Den, kamu pergi layani. Karena temanya ini. Dikasih tema langsung. Hamba Tuhan dan uang.
Ya udah, saya telepon dia lagi. Ron, Koden siap. Loh, jadi yang Amerika batal? Enggak. Jadi, ya Koden balik lagi. Aduh Koden, enggak sanggup bayar tiket ya. Enggak, Koden bayar sendiri, enggak usah. Koden enggak bisa. Koden cuma 2 sesi kok. Ngapain jauh-jauh logikanya? Kok kami panitia enggak bisa memberi sesi banyak? Karena ada 4 pembicara. Ron, kenapa Koden berani mengiyakan? Karena Roh Kudus memberi Koden temanya. Ah, mana tahu Koden. Temanya kan hamba Tuhan dan uang toh. Dia kaget. Dia pikir ada panitia kasih tahu saya. Oke, gini aja dah. Tanya panitiamu, ada yang telepon Koden enggak? Bingung. Ya udah. Dia nggak bisa apa-apa, nggak usah bayar sendiri, dia mau apa? Maaf ya. Jumat itu 20 Juli itu hari Jumat. Retreatnya Sabtu, Minggu, Senin selesai. Kami berdua tiba di Amerika. Saya belum ngomong sama pendeta ini supaya dia nggak kaget, saya akan tinggal. Nah, sebelum saya berangkat, saya punya anak di New York yang suka ngurusin tiket saya juga. Namanya Tere. Tere, tolong carikan tiket buat papa 26 Juli. Pertanyaan pertama, tahun berapa? Karena dia tahu saya mau datang. Loh, yang minggu depan ini. Sebentar, papa kan baru tiba. Iya. Kenapa nggak boleh balik lagi? Karena dia tahu saya. Pak, cari tiket mendadak begini nggak mudah loh. Kami berangkat dengan FAR. Tanggal 20 Juli itu Jumat. Sudahlah pokoknya carikan. Nah, terus tanggal berapa Pak? Ya biasanya kan dari Amerika perlu waktu 2 hari. Ya paling tidak tanggal 24. 23 saya selesai retreat. Wih, mudah-mudahan murah Pak. Sudahlah nggak usah tanya. Pokoknya cari dulu. Dapat saudara. Jadi berangkatnya pakai dari New York ke Surabaya pakai SQ. Baliknya pakai FAR lagi. Luar biasa. Jadi 26 pagi saya tiba di Juanda jam 7, dijemput anak saya. Mudah-mudahan anak saya namanya Kawi ada di situ. Dia juga pusing lihat saya. Saya cuma cuci muka, langsung sesi pertama. Sesi kedua, selesai makan dulu. Selesai hampir 3:30, saya pulang ke Surabaya, saya tidur. Besok pagi tanggal 27 jam 5 saya sudah check in lagi untuk balik ke New York dengan FAR. Makanya itu kan orang itu mikir. Nah ini akhirnya pendeta ini. Loh jadi saya ditinggal. Cuma 3 hari aja kok repot. Jadi saya tinggal dia tanggal 24. 27 Jumat balik. Nah ternyata setelah saya balik ada beberapa teman itu baru telepon saya. Saya pertama ditelepon itu kaget. Koden aman masuk imigrasi. Aman. 1 orang. 2 orang telepon. Koden aman lewat imigrasi. Aman. Ketiga saya mulai curiga. Kenapa sih kali ini kok tanya? Loh kalau Koden landing di airport lain, nggak akan dicurigai. Ini dalam waktu 1 minggu, Jumat ketemu Jumat, landing di airport yang sama, pakai pesawat yang sama. Saya baru tahu kalau itu sebetulnya dicurigai. Puji Tuhan, kamu telat ngomong. Loh betul nggak? Kalau ngomong duluan, saya juga mikir loh saudara. Saya nggak tahu. Maaf ya. Aduh, saya bisa cerita banyak saudara. Melihat sesuatu dari sudut pandang kebenaran. Yang kejang-kejang, yang kejet-kejet, yang ngompol-ngompol itu si kunyuk. Kok nggak amin? Ngerti nggak? Kejang-kejang, kejet-kejet, ngompol. Lu ngerti nggak? Itu setan itu. Tapi sebaliknya. Kalau kita tidak bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, sudut pandang kebenaran, yang kejet-kejet kita. Betul ya? Kenapa? Ya nggak cocok semua. Maaf. Buat saya berat untuk ngomong ini, tapi saya harus ngomong. COVID-19. Saya tidak setuju. Dan saya berkata dari awal. Ini buatan orang. Saya sudah berdoa apa-apa cepat bongkar ini konspirasinya siapa. Jahat sekali. Minggu lalu waktu kami berangkat dari Jakarta pulang ke Papua suami istri. Cik Luis itu tanya kepada petugas
yang antigen di Soekarno-Hatta. Pak, sekarang Omikron. Terus deltanya ini kemana? Wajar tuh tanya begitu. Dijawab sambil enteng. Pulang kampung, Bu. Loh, terus saya yang jawab, Pak, saya ini tanya juga. Kok toto Omikron, deltanya kemana? Kami juga nggak tahu. Lu aneh loh, saudara. Kalau bukan orang, masa? Nah, sekarang katanya keluar baru anaknya Omikron. Benar nggak? Saya juga nggak tahu. Maaf. Bagaimanapun saya tidak setuju. Apalagi, saudara, 6 anak rohani saya meninggal gara-gara COVID. 4 itu saya memakamkan. Waduh, itu kok saya ingat. Salah satu dari 6 itu, dia meninggal 28 Maret. 2 Agustus dia harus menikah. Saya berkati pernikahannya di Bali. Saya betul-betul nggak terima. Anaknya sehat. Vitamin D itu olahragawan yang luar biasa. Pintar. Aduh. Salah satunya Timotius Bonggang itu. Aduh, itu saya sampai nangis mimpin pemakamannya. Tapi kalau saya melihat COVID ini dari sudut pandang kebenaran, saya bersyukur. Walaupun bukan Tuhan yang menciptakan. Tetapi COVID ini dipakai oleh Papa untuk memurnikan gereja. Betul atau salah? Anak saya di Bali, pendeta dari GBI, namanya Wimko. September 2020 dia memberi saya sebuah istilah. Karena dia tahu hampir tiap hari saya khotbah. Pak, sampaikan kepada semua saudara kita yang dinyatakan positif. Apa itu, Nak? Masuk kuliah di Akademi COVID-19. Wih, itu keren loh. Betul. Ya. Tahun itu isolasi mandiri, isomannya berapa hari ya? Seminggu, 2 minggu. Enggak, yang pertama 14 ya. Nah, saya bilang begini. 2 hari pertama, anggap kamu kuliah 1 semester. 4 hari, 2 semester. Jadi 6 hari, 6 semester. Berarti hari ke-7, 4, 5. Hari ke-5, hari ke-4, ke-5. Keempat. Kamu lulus S1. Lanjutkan S2. Nah, sebelum hari 14 kamu sudah cum laude. Kenapa? Tidak pernah terjadi dalam hidup manusia selama COVID ini. Baru terjadi. Manusia dipenjara di rumahnya sendiri. Betul toh? Mau nggak mau loh. Mau kemana? Nah, disitulah kita belajar. Menggunakan waktu itu. Jadi momentum yang bagus. Gereja-gereja dimurnikan. Pelayanan dimurnikan. Betul? Salah satu buat saya bersyukur dengan COVID. Saya lebih hemat biaya transport, saudara. Karena cuma duduk di rumah ini, lihat alat saya. Kalau rekam begini nih. Ada Zoom, ada Facebook, ada Instagram, itu baru 1. Belum yang lain, ini untuk ngerekam. Nah, saya bersyukur. Hanya duduk 1 hari Minggu. Saya bisa khotbah di 4 negara. Ayo, orang kaya yang paling kaya bisa terbang 1 hari 4 negara? Iya. Mungkin nggak? Contoh. Pagi-pagi jam 7 ini waktu Papua. Itu jam 9 waktu Sydney. Saya khotbah di Sydney. Jam 9 waktu Papua, saya khotbah di Papua. Jam 12 saya khotbah di Taiwan. Sore saya khotbah di LA. Minggu sorenya itu. Bayangkan. Bagaimana setan gak tambah sakit hati ngelihat saya. Ngerti maksudnya? Wih, itu menyenangkan sekali. Pernah itu anak saya ini salah Zoom waktu itu. Jadi ketika saya baru mulai, loh ternyata dia masukkan link Zoom-nya, link yang lain. Waduh. Pas mau mulai jadi nggak bisa. Saya harus pakai 4 HP. Jadi HP 1 Zoom untuk yang resmi, Zoom yang 1 untuk yang salah, yang 1 untuk Facebook, 1 untuk Instagram. Jejer 4 itu. Satu kali saya diundang oleh GBI di Hong Kong. Nah ternyata gembalanya gaptek. Saya bilang nanti saya mau
ambil Zoom-nya untuk dibagi-bagikan. Aduh jangan Pak Daniel, saya tuh nggak bisa. Saya cuma bisa pakai ini saja. Lah terus saya gimana? Itu saya nggak pernah kepikir. Sampai istri saya bilang, hebat juga kamu. Jadi HP pertama ada Zoom-nya dari Hongkong. Itu saya taruh paling depan. Ya agak jauh. Terus saya tembak dengan Zoom yang saya punya. Nah dari HP kedua baru saya tembak dengan Facebook dan Instagram. Keren sekali itu saudara. Kalau nggak ada itu saya nggak punya pengalaman seperti itu. Nah ini sudut pandang kebenaran melihat apa saja. Oke, saya beri bukti. Ini sudah viral kok, maaf ya. Penjual peti mati itu paling senang kalau ada orang. Jawab dong. Salah atau betul? Apa kita perlu marah untuk penjual peti mati? Walaupun gak setuju? Oke. Seorang polisi yang diharapkan apa? Kita punya masalah. Begitu pula seorang pengacara. Kapan dapat duit? Kalau kita ada masalah. Apalagi dokter. Maaf, jangan tersinggung yang dokter. Walaupun tidak semua dokter gitu loh ya. Tapi wajar bukan? Apotek. Nah, ternyata satu-satunya orang yang mengharapkan baik itu cuma maling dan perampok. Tidur nyenyak, kaya raya. Nah, coba mikir, betul atau salah? Ya sudah. Amin. Ya udah, maka itu mulai hari ini yang rajin bertengkar. Cobalah mikir, umur sudah setua ini. Kok gegeran terus? Setuju saya ngomong ini? Harusnya makin tua usia kita, makin berhikmat, makin berwibawa. Jangan makin cerewet dan makin ngerepoti. Aduh Tuhan. Oh iya, gembala. Dengar gak jemaat? Yang di rumah. Gembalanya bilang jangan ngerepoti gembala katanya. Ayo. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Sudut pandang kebenaran harus kita pakai. Satu kali saya lupa. Sudah lama ini tahun 70-an yang lalu. Di suatu kota kecil di Jawa Timur, selesai saya pelayanan, khotbah, jemaat, ibadah ditutup, datang seorang ibu nangis, Pak Pendeta doakan. Anak saya ketangkap polisi, saya di penjara. Aduh, gimana saya ini? Saya nggak mau. Aduh, ya udah. Aduh, saya juga jadi ibah hati saya. Begitu saya mau doa dengan dia, itu pertama kali dalam hidup saya. Ini pertama kali, dan saya nggak ingin lagi. Saya itu merasa papa saya marah kepada saya. Ada satu kalimat yang saya rasa di hati, Daniel, kalau kamu berdoa, kamu melawan aku. Hah? Enggak dong, maaf. Akhirnya ibu ini masih nangis merem, saya melek. Kenapa ngelawan? Lembut suara Roh Kudus. Aku yang izinkan dia masuk penjara. Nah terus saya ngomong apa? Ini masih nangis. Dalam nama Yesus. Amin. Sudah gitu aja. Ibu, saya minta maaf. Tuhan tidak mau dengar doa ibu untuk anak itu lepas. Tambah kenceng nangisnya. Ya sudah, saya minta maaf. Kuat ya ibu, ibu harus kuat. Akhirnya saya doa cuma Tuhan berikan kemampuan. Dan biar anak itu Tuhan berurusan. Terus saya cepat-cepat pulang. Saya takut gimana ngomong lagi nanti itu. Kira-kira kalau saudara jadi pengkhotbah tamu akan begitu juga. Hampir 10 tahun kemudian saya itu lupa kejadian itu. Tiba-tiba saya bisa balik ke gereja itu di kota itu. Oh ya, selesai kebaktian datang ibu. Saya lupa kalau itu yang hampir 10 tahun yang lalu. Pak Pendeta masih ingat saya. Wih, tangan saya dijabat dengan goyang-goyang. Kok gak dilepas-lepas, kenapa? Maaf loh, saya ini lupa. Ingat. Tahun sekian saya berdoa untuk minta anak saya. Oh iya, aduh ini gimana nih saya. Tapi kalau lihat wajahnya kok dia senang gitu loh. Berarti nggak ada yang salah. Ternyata sekarang dia jadi hamba Tuhan. Di dalam penjara itu dia ketemu Tuhan. Dan di penjara itu dia dilayani. Ikut sekolah Alkitab tertulis. Akhirnya keluar setelah dipotong sekian tahun. Dia masuk sekolah teologi, sekarang dia jadi hamba Tuhan. Wih. Saudara,
Cara pandang kita sehebat apa saja, tetap lebih banyak salahnya. Setuju? Ternyata satu-satunya indera kita dari 5. Siapa yang percaya indera mata ini paling pembohong dan penipu? Lalu saya tanya, betul tidak? Yang lain enggak loh, rasa. Enggak bisa nipu. Pahit ya pahit, manis ya manis, asin ya asin, asam ya asam. Penciuman, hampir enggak ada yang nipu. Kecuali sakit hidungnya. Bau kentut, kok enggak bau saya? Nah, jangan-jangan COVID, maaf. Maka itu ada istilah anak-anak muda. Satu hari anak-anak muda, satu mobil berenam. Wah, rame. Ternyata ada satu yang kentut. Dan kebetulan baunya luar biasa. Marah yang lain. Yang kentut berkata, bersyukur bahwa kamu gak COVID semuanya. Nah, ini sudut pandang. Ngerti? Maka itu banyak hal yang kita bisa lihat. Melihat apa saja dari sudut pandang Bapa di surga. Enggak punya uang, masalah atau tidak? Awas salah jawab. Ayo, enggak punya uang, masalah atau tidak? Enggak berani jawab. Tidak. Saya sudah mengalami enggak punya uang itu bukan masalah. Lu serius? Yang kenal saya banyak ini anak-anak saya. Mereka sering, Andrew ngomong, berapa kali lihat ATM saya itu 0. Betul, 0. Dan saya enggak pernah pusing. Nah, ini masalahnya. Enggak ada orang percaya saya itu miskin. Ini repot, saudara. Lo ngerti maksud saya, enggak ada yang percaya. Yang pernah bilang kayak begini. Tapi saya sering gak punya uang, buat saya gak pusing. Maka itu saya dulu takut menikah. Mana istri mau diajak miskin terus? Tapi Tuhan tahu saya perlu. Nah, Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Serius. Maka itu yang belum menikah, cari istri yang bisa diajak miskin. Kau pasti panjang umur. Maaf, cuma ngomong ini. Serius. Nah, ada yang tanya, ya tapi kalau gak punya uang lapar gimana? Saya bilang ada 3 hal. 1, puasalah. Puasa itu sehat. Kok enggak amin sih? Iya, apalagi sampai berhari-hari. Enggak apa-apa. Loh, setuju enggak puasa itu sehat? Detox loh. Ya toh? Yang kedua, kenapa kita kalau enggak punya uang enggak usah bingung? Karena sedang dilatih disekolahkan Tuhan. Enggak amin lagi. Nah, yang ketiga, kalau enggak punya uang lapar. Ini bisa dituruti, bisa tidak. Ini saya lakukan. Jam makan datang ke rumah teman baikmu. Loh serius, saya lakukan itu. Nah, saya nggak malu. Tapi jangan tiap hari loh. Jangan tiap hari. Nah, kalau sampai ke rumah teman baik kita, kok cuma dikasih air putih, air jernih, nggak ajak makan, langsung batin. Oh, senasib. Ya udah, terus kita pulang, nggak apa-apa. Enak ya kok ya? Enak hidup kayak begitu. Maka itu nggak pernah ada masalah dalam hidup. Kalau kita bisa melihat apa-apa dari sudut pandang kebenaran itu. Berapa kali kita melihat catatan Alkitab. Masalah buat orang Israel. Tapi ketika Papa hadir, ada jalan keluar. Wow, Israel luar biasa. Nah, kalimat terakhir ya, saya mau ngomong seperti ini. Kalau kebenaran yang kita dengar hari ini jadi bagian kita. Kita difitnah orang, kita dituduh, kita digosipkan, kita disalahkan. Dan semua kita dirugikan, kita ditipu. Pokoknya yang gak enak, kita alami. Tenang dulu. Naik ke surga, ngelihat Papa melihat masalah ini, apa yang dia pikir. Begitu kita bisa ikut pikiran Papa dalam masalah yang kita hadapi. Dia ikut lihat gak? Dia ikut merasakan gak apa yang kita rasakan? Dia Papa yang baik kok. Nah, begitu kita tahu apa yang dia rasakan. Bagaimana cara Tuhan kita memandang masalah yang kita hadapi. Oh, ternyata begini. Ikuti. Beres gak? Aman gak? Nah, ini masalahnya kita gak pernah sabar. Baca ayat ini. 2 Tawarik 20 ayat 12. Fitri tolong cari tadi di Zoom, Korak ya. Kok di Korak. Enggak. Tante Agatha kirim 5 hal sehat. Melatonin, serotonin, apa itu. Papa mau baca itu.
Udah, kenapa itu? Ke sana toiletnya di sana, yang ada pintu salah satu buka. Rumah ini toiletnya banyak. Ada berapa, Pak Steve? Toiletnya rumah ini 11. Oke, 2 Tawarid 20 ayat 12. Ayo baca sama-sama. Ini pengalaman Yosafat yang seru sekali. 1, 2, 3. Nanti. Nah, stop. Sering gak kita mengalami yang Yosafat alami? Ya Tuhan, kami gak punya kekuatan. Kami gak tahu menghadapi masalah sebesar ini itu bagaimana. Pernah? Saya percaya semua kita pernah. Lihat kalimat terakhirnya. 1, 2, 3. Oh, yang datang menyerang kami. Terus? Nah, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, kerjakan, lakukan. Ini yang kenceng bacanya, yang di rumah juga yang kenceng. 1, 2, 3. Orang Jawa bilang yo wis. Tahu kata yo wis? Ya sudah. Ini loh, firman ini luar biasa. Jadi masalah yang kecil, tetapi sudut pandang kita salah, masalahnya jadi besar. Masalah yang besar, sudut pandangnya benar. Melihat ke Papa. Kami nggak tahu mau bagaimana, ini masalah besar. Tapi mata kami tertuju padamu. Saya lupa tahun berapa, sudah lama. Di rumah teman, saya ngelihat apa itu majalah National Geographic. Ya, itu. Tiba-tiba saya lompat kaget, majalah terlempar. Teman saya bilang, kenapa kau Den? Aduh kaget. Itu pertama kali saya lihat, ya, wajahnya lebah diperbesar sekian juta kali, jadi penuh halaman. Wih, ngeri sekali, saudara. Nah, di situ saya belajar. Masalah jangan dilihat pakai mikroskop, goblok. Setuju gak saya ngomong ini? Jadi apa itu kalau masalah dilihat pakai mikroskop? Nah, mengerikan. Ini yang salah. Kiranya hari ini suami istri yang rajin bertengkar. Ada enggak? Loh, saya tanya, ada enggak? Bertobat, dah gitu aja. Jangan ngelihat suamimu, istrimu pakai mikroskop. Jerawatnya kelihatan semua itu. Maaf. Jadi sudut pandang Papa. Nah ini, tadi ada kiriman dari Belanda, saya baca ya. Ternyata untuk hidup sehat, itu sudah ada bahan gratis yang Papa ciptakan di tubuh kita. Saudara, siapa percaya self healing? Indonesia itu agak sulitnya. Jadi ternyata di semua kehidupan, dari binatang, tumbuh-tumbuhan sampai manusia, Papa kita sudah ciptakan kuasa untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, saya baca. Hormon kebahagiaan. 1, dopamin. Dikenal sebagai hormon perasaan baik melalui makan enak. Ya jangan banyak-banyak tapi ya. Tidur cukup, olahraga, ya, merenungkan firman. 2, oksitosin. Dikenal sebagai hormon cinta. Melalui berpelukan, berbagi cerita, main dengan hewan peliharaan, melakukan kebaikan. 3, endorfin. Dikenal 5. Saya tambah sendiri. Endorfin dikenal sebagai pereda nyeri alami dalam tubuh melalui tertawa, tapi jangan sering-sering, oke? Mendengarkan musik, makan coklat, nonton film. Yang keempat, serotonin dikenal sebagai pengelola suasana hati melalui berjemur di bawah sinar matahari, melihat pemandangan alam, jalan-jalan, berdoa dan beribadah. Yang kelima saya tambah sendiri, melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dari kebenaran. Itu bahagia sekali. Amin. Diserempet orang mobil kita, nggak usah maki-maki, mata lu di mana? Langsung bilang, Tuhan pasti ada bengkel yang perlu uang ini. Lu kok nggak amin? Kenapa kok tertawa? Iya lo gitu tuh.
Seneng nggak kalau saudara punya bengkel laris? Loh, kok saya ini cuma tanya. Doanya bengkel, Tuhan kiranya banyak yang tabrakan. Lu wajar itu, bukan salah. Maka itu hidup ini, aduh enak sekali. Oke, saya sebelum stop, ada yang mau tanya? Atau ada nambahkan pengalaman? Nanti saya minta Pak Gembala Jimmy yang berdoa untuk kita. Nggak apa-apa ya Pak Steve? Ya oke. Ada yang tanya, ayo. Ada yang cerita sesuatu? Aduh, sepanjang saya hidup ini ada banyak hal yang saya alami betul. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran. Hidup ini luar biasa. Yang salah nggak akan jadi salah. Bukan berarti nggak jadi benar, beda. Saya nggak berkata itu. Yang salah tidak akan jadi salah. Tetap salah, tapi buat kita nggak ada apa-apa. Ada? 1-2 orang, ayo dong. Rawannya nunggu loh, jangan lupa. Ada togenya nggak Bu Vivi? Toge pendek ada ya? Oh buat sendiri. Telur asin ada? Aduh, maaf yang di rumah. Nanti di download saya foto ya. Ayo, ada? Pujian 1 doh, Jojo. Ayo, Henny. Nanti Pak Jimmy yang berdoa untuk kita ya. Ayo. Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau hidup seperti ini indah nggak? Ya tepuk tangan. Hidup seperti ini indah nggak? Menyenangkan nggak saudara? Wow, bahagia sekali ya. Oke.